Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'al, pertanyaan. Kaifa al-i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala ala nafsihi. Bagaimana kita meyakini sifat Allah yang berupa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, yakni qiyamuhu bi nafsihi. Arti qiyamuhu bi nafsihi itu artinya berdiri sendiri. Jim al-jawab huwa yakni an na'taqidah annallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'. Bahwasanya kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju, tidak butuh, ila syai'in minal asya', terhadap segala sesuatu, yaitu Allah tidak butuh segala sesuatu selain Allah. Fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in minal makhluqati aslan. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada mahal, wala ila syai'in minal makhluqat, dan Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluk-makhluk. Fahuwa, adapun Allah al-ghaniyyu, zat yang tidak butuh an kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah al-ghaniyyu, zat yang tidak butuh an kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Tapi wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi segala sesuatu butuh ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah itu yang dimaksud qiyamuhu bi nafsihi, Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada mahal, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena yang menciptakan makhluk adalah Allah, maka Allah tidak butuh kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau kepada sesuatu yang diciptakannya. Sedangkan perkara yang diciptakan atau selain Allah, maka pasti butuh kepada Allah. Karena pasti sesuatu yang diciptakan pasti butuh kepada perkara yang menciptakan. Sedangkan Allah ialah zat yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga maksud qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada segala perkara, segala sesuatu selain Allah, bahkan tidak butuh kepada makhluk. Akan tetapi sebaliknya, segala sesuatu selain Allah, yakni makhluk ataupun yang lain, pasti butuh kepada Allah. Sin as-su'al, kaifa al-i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat hidupnya Allah atau sifat hayatnya Allah. Kita tahu kita sebagai manusia juga hidup. Apakah sifat hayatnya Allah sama dengan sifat hayatnya kita selaku makhluk? Mari kita ketahui. Jim al-jawab, jawabannya huwa an'a'taqida annallaha ta'ala hayyun wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala laisat kahayatina. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu adalah hayyun, zat yang hidup. Wa anna hayatahu, akan tetapi hayatnya Allah, ya, sifat hayatnya Allah itu adalah laisat kahayatina, tidak seperti sifat hayatnya kita selaku manusia atau makhluk. Karena bagaimana sifat hayatnya kita? Fa inna hayatana biwasaitin. Karena sifat hayatnya kita itu menggunakan beberapa perantara atau menggunakan bantuan. Contohnya kajaraya niddami wan nafas, seperti mengalirnya darah, wan nafas, dan nafas.
Jadi kalau manusia tidak memiliki darah, maka ya ada hidup, tidak hayat. Manusia yang tidak memiliki nafas, ya tidak hidup. Akan tetapi wahayatullahi subhanahu laisat biwasitati syai'in. Akan tetapi sifat hayatnya Allah laisat biwasitati syai'in, tidak dengan perantara apapun. Wahiyya qadimatun baqiyatun. Sifat hayatnya Allah itu qadimatun dahulu, baqiyatun dan abadi atau kekal. La yalhaquha al-adam wat taghayyur aslan. Dan Allah itu atau zatnya Allah itu tidak akan sirna, wat taghayyur dan tidak akan berubah. Beda dengan makhluk. Makhluk itu banyak perubahan dan makhluk itu akan sirna, makhluk itu akan hilang. Beda dengan zatnya Allah. Zatnya Allah itu qadimatun dahulu, di pertama kali, baqiyatun dan akan kekal dan akan abadi. Manusia ya tidak qadim dan tidak baqin. Di manusia itu zat yang penuh dengan ketidakpastian, karena ya manusia akan hilang, manusia akan sirna, dan juga manusia akan banyak perubahan. Sebagaimana iman manusia yazadu wa yankus, yazidu wa yankus. Iman manusia itu akan bertambah dan kadang berkurang. Tapi kalau zatnya Allah itu la yalhaquhal adam wa taghayyur aslan, tidak akan bertemu atau tidak akan sirna dan tidak akan berubah. Kaifa al-i'tiqadu bi wahdaniyatillahi ta'ala, bagaimana kita meyakini sifat wahdaniyatnya Allah, atau wahdaniyat itu dikatakan sifat Maha Esa. Bagaimana kita meyakini sifat kemahaesaannya Allah? Jadi karena Allah itu Esa, satu. Beda dengan agama-agama yang lain kalau disebutkan Tuhan-Tuhan mereka itu bukan Esa, bukan satu. Ada yang memiliki Tuhan tiga, Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, ataupun yang lain. Itu tidak benar, karena Allah itu sudah harus memiliki sifat, atau Tuhan harus memiliki sifat wahdaniyat. Jika nanti ada Allah yang lain atau ada Tuhan yang lain, maka akan bertengkar. Siapa dulu yang bisa menciptakan dunia dan langit ini? Sehingga sangat mustahil Allah itu tidak memiliki sifat wahdaniyat, atau Allah itu tidak Esa. Ya, artinya Esa itu ya satu. Jadi Allah itu hanya satu. Bagaimana kita meyakini sifat wahdaniyatnya Allah itu? Wa huwa an na'taqida anna Allah ta'ala wahidun laisa lahu syarikun wala nadhirun wala mumathilun wala diddun wala mu'anatun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kita harus yakin bahwasanya Allah taala itu wahidun, satu atau zat yang satu. Laisa lahu syarikun, Allah itu tidak mempunyai sekutu atau teman. Jadi Allah itu satu. Kalau satu berarti tidak memiliki syarik. Syarik itu ya teman atau yang sesama dengan Allah. Wala nadhirun, dan Allah tidak memiliki perkara yang sama dengan Allah. Wala mumathilun, perkara yang menyamai Allah juga tidak ada. Wala diddun, tidak ada yang bisa melawani Allah. Wala mu'anadun, dan tidak ada perkara yang dapat menentang kepada Allah. Jadi maksud daripada sifat wahdaniyat itu harus yakin. Kita sebagai manusia harus yakin bahwasanya Allah itu Esa, atau Allah itu wahidun, satu. Laisa lahu syarikun wala nadhirun wala mumathilun wala diddun wala mu'anidun. Allah tidak memiliki syarik, sekutu. Allah tidak memiliki perkara yang sama. Allah tidak memiliki perkara yang sepadan. Allah tidak memiliki perkara yang bisa melawani, dan juga Allah tidak memiliki zat yang bisa menentang kepada Allah. Jadi Allah itu Maha Esa, yakni Allah itu satu. Tidak bisa kita mengatakan Allah itu dua, bahkan bilangan yang lebih banyak. Nanti akan rancu, logikanya tidak akan masuk akal. Jadi logikanya seandainya Allah itu memiliki syarikun, memiliki teman, maka
Tidak mungkin ada satu dunia. Bahkan nanti seandainya kita mau logikakan, kalau Allah itu dua, maka dunia kok bisa satu? Atau langit kok bisa satu, bukan dua? Maka kita kan akan memikir atau akan berpikir, ternyata kenyataannya dunia itu satu, kemudian langit itu satu, maka yang sang pencipta itu hanya satu, bukan dua. Begitu logikanya. Selanjutnya, kaifa al-i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu paham, memahami, tahu. Jim, jawabannya huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mausufun bil ilmi. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat ilmu, memahami, ilmu, mengetahui. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah itu alimun, mengetahui, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Mau dimanapun kita menyimpan segala perkara yang kita ingin simpan, tetap tidak bisa tidak diketahui oleh Allah. Jangankan yang terlihat, yang tidak terlihat pun Allah itu maha mengetahui. Ya'lamul asya' kullaha. Allah itu mengetahui segala perkara, zahiraha, baik secara zahirnya, wa batinaha, atau secara batin. Bahkan ya'lamu adada habbatir ramli, wa adada qataratil matar, wa awraqis syajar. Bahkan Allah itu mengetahui hitungan butiran-butiran debu. Coba jangankan debu ya, kalau kita ya pasir saja suruh menghitung butiran-butiran pasir, tidak mampu manusia. Tapi Allah tahu butiran-butiran pasir, bahkan butiran-butiran debu. Bahkan Allah itu tahu ada qataratil matar, tahu hitungan atau tetesan air hujan. Mungkin kita tidak masuk akal, tapi Allah itu ya di luar sesuatu yang ada di akal kita. Jadi karena kita itu adalah makhluk yang diciptakan sang pencipta, diciptakan oleh Allah, maka kita tidak bisa menyamai zat sang pencipta. Wa awraqus syajar, dan Allah itu mengetahui bilangan daun-daunnya pohon. Jadi Allah itu tahu bilangan atau hitungan daunnya pohon. Coba manusia suruh menghitung daun yang ada di pohon, perlu waktu yang lama, perlu alat yang super canggih. Tapi Allah tidak butuh seperti yang dibutuhkan oleh manusia. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah itu mengetahui sesuatu yang samar, wa akhfa, bahkan yang lebih disamarkan lagi. Di Allah itu mengetahui yang sir, bahkan yang lebih samar lagi. La takhfa alaihi khafiyatun, tidak ada yang samar di hadapan Allah. Jadi tidak ada perkara yang samar kalau di hadapan Allah. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin, akan tetapi ilmunya Allah itu tidak perlu dicari, tidak perlu dengan usaha. Jadi Allah itu tahu, tidak perlu dengan muktasab, tidak perlu usaha. Beda manusia, mau pintar ilmu fisika, belajar ilmu fisika. Mau pintar ilmu otomotif, harus belajar dulu. Nah, itu namanya ilmu muktasab, ilmu yang harus dipelajari dulu, baru paham. Bahkan ya'lamul asya' fil azali qabla wujudiha. Allah itu mengetahui segala sesuatu fil azali, sudah sejak zaman azali, qabla wujudiha, sebelum perkara-perkara selain Allah itu diwujudkan. Jadi kita manusia sejak zaman azali, maka Allah itu sudah tahu kita di dunia kan seperti apa, jodoh kita seperti apa, takdir kita di dunia seperti apa. Allah itu sudah mengetahui. Jadi tidak bisa kita menghindar dari sesuatu yang sudah diketahui Allah. Tapi ada beberapa tanda yang kita bisa ketahui. Ya, kalau orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ya Allah akan memberikan pemahaman baik pula kepada dia. Sebagaimana hadis yang sering disampaikan, may yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang ilmu agama. Tapi ya kita tidak bisa menghindar dari sesuatu yang telah diketahui Allah sejak zaman azali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.